donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Novi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini proses. Kita akan berhadapan di ruang persidangan. Kisruh uang donasi senilai 1,3 miliar bagai bola salju yang terus menggelinding dan membesar. Usai dua kubu, Agus dan Novi berseteru, kini muncul kubu baru, yakni barisan para mantan kuasa hukum Novi, yang mengaku mendapat kuasa dari para donatur untuk menyelesaikan permasalahan uang donasi melalui jalur pengadilan. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, kuasa hukum para donatur yang dimotori oleh Pablo Benua kemarin secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Adapun mereka yang digugat yakni Agus Salim, yayasan milik Novi, Denny Sumargo, dan terakhir Kementerian Sosial. Pablo Benua dalam konferensi persnya menyebut jika pihaknya sebagai representasi dari para donatur tidak memihak siapapun, baik kubu Novi maupun pihak Agus. Sebaliknya, gugatan ke pengadilan diajukan tidak lain untuk menyelesaikan kisruh uang donasi yang sepertinya semakin jauh dari kata damai, terlebih setelah walk out-nya Novi. Dan berikut penjelasan lengkap kuasa hukum para donatur yang mengaku siap menghadapi pihak tergugat, tidak terkecuali seterunya, Farhad Abbas. Kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisruh ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum, nantinya tentu kan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik, agar semua bisa selesai dengan secara damai, sehingga persoalan ini tidak menjadi luas, dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Yang mana penggugat tersebut merupakan klien kami, dan penggugat tersebut adalah koordinator dari kurang lebih mewakili 8.000 donatur begitu. Saya ingin menegaskan bahwa posisi kami saat ini tidak berpihak kepada siapapun. Posisi kami tidak berpihak kepada siapapun. Kami tugasnya di sini hanya meluruskan. Karena dalam hal ini penggugatnya tentu kami, para kuasa hukum donatur gitu ya, mewakili para prinsipal kami gitu ya. Tergugatnya adalah Agus Salim sebagai tergugat 1. Tergugat 2-nya ada Denny Sumargo ya. Yang ketiga, tergugat 3 kita mengarah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan begitu ya. Karena saat ini uang ada di yayasan, uang terparkir di yayasan. Jadi ada juga turut tergugat ya, ada turut tergugatnya yaitu Kemensos sendiri. Intinya setelah gugatan tersebut resmi kami daftarkan, maka proses hukum sudah berjalan. Kami anggap kemarin itu adalah showbiz bagi teman-teman. Kemarin dari mediasi 1, mediasi 2, dan lain-lain itu bisa mungkin teman-teman ikut berkomentar di luaran sana, melakukan perundungan teman-teman netizen dan lain-lain yang ada di rumah mungkin ya, lewat media sosial. Tapi kali ini karena proses hukum sudah berjalan, kami minta semua fokus terhadap proses hukum ini, karena kita akan menguji persoalan tersebut untuk adanya solusi yang terbaik bagi semua pihak. Gugatan kita ada di Pengadilan Negeri Tangerang. Dan Agus Salim ini, 3 orang ini saat ini berseteru bersama dengan yayasan. Sehingga kami ingin meluruskan. Jadi konsep daripada kita mendaftarkan gugatan tersebut untuk menguji
menguji persoalan, bukan kita siapa yang salah siapa yang benar. Kita di sini tidak mencari sebuah siapa yang benar siapa yang salah, nggak ada. Intinya kita masukkan atau daftarkan ini ke Pengadilan Negeri Tangerang. Tujuan kami yang utama adalah menyelesaikan persoalan tersebut melalui putusan pengadilan yang sudah memberikan kami kuasa langsung. Itu ada sekitar 537 ya. 537 donatur sudah memberikan kami kuasa secara langsung. Jadi kalau dengan kuasa elektronik, yang mana diberlakukan di situ juga ada dibubuhkan materai. Nanti mekanismenya akan kita jelaskan di pengadilan. Yang pasti kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa harus diberikan kuasa person to person secara individual, itu sudah kami lakukan. Jadi jangan katakan bahwa ini tidak sah, jangan katakan ini tidak adalah sebuah rekayasa. Yang pasti nanti kita uji di pengadilan, kita akan berhadapan di ruang persidangan. Digugatnya Yayasan Novi menimbulkan banyak persepsi. Tetapi lepas dari itu, mungkinkah uang donasi senilai 1,3 miliar akan disita oleh pengadilan? Kuasa hukum para donatur dalam gugatannya memang menginginkan agar uang donasi selama dalam proses persidangan untuk sementara waktu disita. Dengan kata lain, diambil alih. Sebagaimana diketahui, saat ini uang donasi tersimpan di Yayasan Peduli Kemanusiaan yang dikelola oleh Novi. Lantas seperti apa respon Farhad Abbas usai mengetahui gugatan yang dilayangkan kuasa hukum para donatur tersebut? Donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai tergugat karena dia tidak memberikan izin. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Nopi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini proses. Harapan kita Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan kita untuk mensita dana tersebut di pengadilan. Selama proses persidangan ini berlangsung, bagaimana nasib dana donasi yang saat ini terparkir, ya kan? Nah, di sini agar diketahui bahwa karena ini dihasilkan dari kegiatan yang ilegal, maka bagaimana kelanjutan dari dana ini? Apakah hak-hak para donatur ini bisa tercapai, yakni dapat menggunakan dana itu untuk kepentingan yang lain, korban-korban yang lain. Nah, disitulah perdebatan ini, disitulah adanya kekosongan ini. Makanya ini kita ajukan ke pengadilan agar majelis hakim bisa mengatur dan bisa menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Ya, lebih bagus. Sebelum pengadilan pidana dulu ya, itu lebih bagus. Orang dinas sosial direkturnya mengatakan kepada saya, yang akan diutak-atik itu adalah dana yang masuk ke rekening yayasan yang tidak berizin. Kalau sifatnya kalian membantu si Agus dan masuk langsung itu uangnya Agus. Uangnya Agus. Silakan gugat, Agus yang digugat. Bukan ditakut-takutin diambil uangnya, diambil, ini kemudian dibilang ini uang ini, nggak bisa begitu. Sekarang boleh kamu dengar masukin dari orang-orang bodoh itu, tapi begitu lu kena akibat hukumnya, baru lu mengerti. Udah diberi pengacara hebat Brian, lu terlantarkan. Akhirnya Brian mundur. Digugatnya sejumlah pihak mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali dari pihak Agus. Terlebih usai aktor Denny Sumargo yang ikut terseret ke dalam polemik uang donasi hingga dibawa ke ranah pengadilan mendapat tanggapan keras dari pengacara Alvin Lim yang turun gunung membela Agus. Lantas apa tanggapan Alvin Lim dengan munculnya pihak-pihak lain, dalam hal ini Denny Sumargo, yang disebut-sebut punya andil penting dalam setiap keputusan yang diambil Novi, termasuk saat walkout kemarin? Denny Sumargo kami juga ikut sertakan di dalam persoalan ini karena apa? Karena kebaikan. Catat, poinnya adalah kebaikan. Kebaikan Denny Sumargo
yang memperkenalkan Agus di ruang publik melalui medianya. Sehingga ada bentuk pertanggungjawaban yang memang harus Denny Sumargo sebagai beban moralnya dia harus pertanggungjawabkan hal tersebut. Makanya kemarin pada saat mediasi kalau teman-teman lihat di Verde Apartemen, Denny Sumargo ingin diikutkan penyebabnya karena ini. Jadi kenapa sih Denny Sumargo ingin ikut serta di dalam perdamaian itu? Karena didesak oleh para donatur. Karena ada beban moral dari Denny Sumargo dengan donatur. Itulah hebatnya Denny Sumargo yang harus kita acungin jempol begitu. Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada. Oke, benar. Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Nah, terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah, ya kalau menurut saya, ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Nggak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan nggak bisa. Kisruh uang donasi bagai medan magnet yang menarik sejumlah kalangan, tidak terkecuali dari kalangan advokat yang ikut turun gunung. Salah satunya pengacara kondang Alvin Lim yang secara terang-terangan membela Agus Salim dalam perseteruannya dengan Novi. Alvin Lim selama ini dikenal vokal dan berani saat menangani berbagai kasus. Dan merapatnya Alvin ke kubu Agus mendapat apresiasi dari kuasa hukum para donatur. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum para donatur yang digawangi Pablo Benua dengan bergabungnya Alvin Lim ke kubu Agus? Apalagi kita sesama rekan sejawat ya, tentu kita harus saling respect gitu ya. Selama yang tata cara dia menangani suatu perkara itu berada pada substansinya, tidak keluar daripada persoalan-persoalan pribadi, tidak masuk ke dalam unsur personal. Selama itu masih substansi hukum, silakan, itu nggak jadi persoalan begitu. Kita juga selama ini selalu bahas substansi kok, kita tidak pernah membahas pribadi seseorang. Alvin Lim itu sahabat saya, Alvin Lim itu kenal baik sama saya, jadi dia kalau bergabung situ ya bagus. Saya tahu, saya paham kualitas si Alvin Lim itu, saya mengerti gitu ya. Artinya dia kalau bergabung di sana menurut saya bagus. Setidaknya kalau ada yang bengkok-bengkok di sana bisa diluruskan juga sama dia kan, gitu kan. Tapi yang pasti saran saya kepada rekan saya rekan saya Alvin gitu ya. Ya kalau bisa jangan keluar dari substansi. Jangan keluar dari substansi, jangan serang-serang pribadi gitu ya. Karena kita sebagai advokat profesional tentunya harus berada pada konteks persoalan. Kalau kita keluar dari sana, justru nanti itu akan berakibat menjadi senjata makan tuan untuk kita. Jadi saran saya kepada Alvin ya, itu sudah tepat, sudah bagus di sana. Bahkan bukan cuma Alvin yang bergabung di sana, ada sahabat kita juga gabung di sana ya. Iya, Rihat Huta Barat tuh gabung di sana, nggak apa-apa. Itu bala bagus, memperkuat gitu ya. Karena kita kan pengen agar punya lawan yang berimbang ya, kan begitu kan. Dengan banyaknya pengacara-pengacara turun gunung untuk bergabung, baik itu di pihaknya Agus
pihaknya Novi maupun Densu maupun di Donatur, ini tentu akan menambah banyak wawasan dan pengalaman baru. Semoga seluruh pengacara-pengacara yang ikut terkait ini dapat memberikan satu pencerahan-pencerahan hukum atau advice hukum dengan cara berbicara secara substansial, tidak berbicara masalah personal, gitu ya. Ini yang paling penting. Jadi biarlah ini menjadi warna-warni ya. Tentu dengan demikian kita akan semakin dapat memahami banyak pemahaman-pemahaman yang dapat kita petik nanti dari penambahan armada-armada hukum ini. Begitu sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.